Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Hirunisa dengan NPM 103222013 dari kelas C4 Manajemen. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sifatur Rasul atau sifat-sifat Rasul. Rasulullah Muhammad SAW memiliki sifat-sifat kerasulan. Sifat yang pertama yaitu al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat, dan bukan pula manusia setengah jin. Akan tetapi Rasulullah SAW adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya, dan memiliki perasaan seperti manusia yang lainnya. Beliau makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan lain sebagainya, sebagaimana layaknya manusia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dan para rasul lainnya sama sekali tidak berkuasa mendatangkan ayat, petunjuk, mukjizat, keajaiban-keajaiban, atau apapun namanya, kecuali dengan atau atas izin Allah Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 11, yang artinya, Rasul-Rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah. Quran Surah Ibrahim ayat 11. Sifat Rasul yang kedua yaitu al-ismah, atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariyah atau kemanusiaan, maka Rasulullah SAW mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Ta'ala, sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut sifat ismah, atau dijaga, dilindungi, dicegah, dan dikendalikan oleh Allah Ta'ala sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Salah satu contoh ismah kepada Rasulullah SAW adalah peristiwa yang pernah terjadi kepada beliau, sebagaimana dimuat di awal surat At-Tahrim, yang artinya, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah At-Tahrim ayat 1. Allah Ta'ala menegur Nabi SAW karena beliau bersumpah tidak akan meminum lagi madu, padahal madu itu adalah minuman halal. Sebabnya hanyalah karena menghendaki kesenangan hati istri-istrinya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW itu suka yang manis-manis dan senang madu. Dikala beliau kembali pada waktu asar, beliau pergi ke rumah istrinya. Waktu itu, beliau tinggal pada Zainab binti Jahasi dan minum madu di sana. Maka bersepakatlah Aisyah dengan Hafsah bahwa siapa saja di antara mereka berdua didatangi Nabi SAW, hendaklah ia berkata kepadanya, saya mencium dari engkau ya Rasulullah bau magafis, yaitu buah karet yang rasanya manis tetapi baunya busuk. Apakah engkau memakan magafis? Ketika pertanyaan itu disampaikan kepada Nabi, beliau menjawab, tidak, tetapi saya hanya meminum madu di rumah Zainab binti Jahasi. Kalau begitu, saya tidak akan mengulang lagi, dan saya telah bersumpah. Hal ini ditegaskan di muka Hafsah, karena kebetulan Hafsahlah yang didatangi. Maka Hafsah memberitahukan kepada Aisyah kejadian itu, padahal Nabi SAW sangat merahasiakannya. Sifat Rasul yang ketiga yaitu as-sidqu atau jujur. Rasulullah SAW bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Najm ayat 3 dan 4, yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surah An-Najm ayat 3 dan 4. Bahkan seluruh apa yang diucapkan Rasulullah SAW adalah sesuatu yang benar. Hal ini tergambar dari apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr, yang artinya,
Aku selalu mencatat segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar aku bisa menghafalnya. Kemudian orang-orang Quraisy berusaha menghalang-halangi. Mereka berkata, "Kau menulis sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang mengatakannya pada saat marah atau ridho." Maka aku pun berhenti menulis dari beliau, hingga aku mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Tulislah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah keluar dari mulut ini kecuali al-haq." Sifat Rasul yang keempat yaitu al-fatonah atau cerdas. Dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibekali oleh Allah Ta'ala sifat fatonah atau cerdas, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah Ta'ala pada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2, yang artinya, "Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata." Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Beliau menyeru manusia dengan hikmah pengetahuan dan pelajaran yang baik, serta dialog yang terbaik sebagaimana diperintahkan Allah Ta'ala. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125, yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surah Al-Nahl ayat 125. Sifat Rasul yang kelima yaitu al-amanah atau terpercaya, dan sifat Rasul yang keenam yaitu at-tabligh atau menyampaikan risalah. Dalam pembahasan madah sebelumnya sudah disampaikan bahwa sebagai Rasulun minal mursalin, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tugas untuk balaghur risalah atau menyampaikan risalah sebagai bentuk ad-daul amanah atau penunaian amanah. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 67, yang artinya, "Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Sifat amanah adalah sifat kerasulan. Tidak ada seorang rasul pun yang tidak memiliki sifat mulia ini. Misalnya, Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran tentang Nabi Salih yang berkata kepada kaumnya, yang artinya, "Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya yang diutus kepadamu." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 143. Rasulun amin atau rasul terpercaya maknanya adalah sedikit pun ia tidak menambah, mengurangi atau menyembunyikan risalah Allah Ta'ala yang diamanahkan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuktikan sifat amanahnya dengan menyampaikan seluruh wahyu Allah Ta'ala tanpa ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi, termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Bahkan, berkenaan dengan sifat amanah ini, beliau sudah dikenal sejak sebelum masa kenabian sebagai orang yang jujur dan tidak pernah berdusta, sehingga diberi gelar Al-Amin atau terpercaya. Sifat yang ketujuh yaitu al-iltizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Ibnu Ishaq, Ibnu Mardawai, dan lain-lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal serta beberapa orang pemuka suku Quraisy berkata, "Mintalah berkah kepada Tuhan-Tuhan kami, dan kami pun akan bersama-sama kamu memasuki agamamu." Maka turunlah firman Allah Ta'ala menguatkan komitmen beliau dalam Quran Surah Al-Isra ayat 73 sampai dengan ayat 75, yang artinya,
Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ngada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Quran Surah Al-Isra ayat 73 sampai dengan ayat 75. Beliau berkomitmen dengan dakwahnya dan tidak pernah berhenti dari tugas agung ini. Lembaran Sirah Nabawiyah menggambarkan bagaimana gigihnya beliau memulai dakwah dan sabar mengarungi medan perjuangan hingga akhir hayatnya. Beliau komitmen dengan kezuhudan, komitmen dengan jihad, komitmen dengan ibadah yang tidak bandingannya, komitmen dengan akhlak mulia, komitmen dengan muamalah yang baik, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala hulukin azim, berada di atas akhlak yang agung. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Qalam yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Beliau memiliki akhlakul Quran atau akhlak Al-Quran sebagaimana disampaikan istrinya Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya sesungguhnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Maka kewajiban kita selaku umatnya adalah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah atau suri teladan yang baik. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ahzab yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Wallahu a'lam bishawab. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kebenaran hanya milik Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.